Mehmet nggak main-main. Dia bawa meriam raksasa yang namanya The Basilica. Pelurunya aja seberat 600 kilo sekali nembak, suaranya kedengeran sampai berkilo-kilometer kayak kiamat. Tembok Theodosius yang legendaris itu mulai retak, dunia sadar. Era Ksatria berbaju zirah udah tamat. Sekarang, siapa yang punya mesiu paling kuat, dialah yang bakal menang. Tapi masalah muncul. Laut menuju kota itu dipagerin rantai besi raksasa sama musuh. Kapal Sultan nggak bisa lewat. Pasukannya mulai putus asa, tapi Mehmet punya ide gila. Pernah bayangin nggak, satu kota bisa ngubah sejarah dunia selamanya? Ini cerita tentang jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Benteng paling kuat yang katanya mustahil ditembus manusia. Di tahun itu, seorang pemuda umur 19 tahun naik takhta. Namanya Sultan Mehmed II. Semua raja Eropa ngetawain dia, dikira cuma bocah ingusan yang nggak bakal bisa apa-apa. Tapi mereka salah besar, Mehmed punya satu obsesi gila, naklukin Konstantinopel. Kota yang udah bertahan 1000 tahun dari ratusan pengepungan, tapi kali ini lawannya beda. Mehmet nggak main-main. Dia bawa meriam raksasa yang namanya The Basilica. Pelurunya aja seberat 600 kilo sekali nembak, suaranya kedengeran sampai berkilo-kilometer kayak kiamat. Tembok Theodosius yang legendaris itu mulai retak, dunia sadar. Era Ksatria berbaju zirah udah tamat. Sekarang, siapa yang punya mesiu paling kuat, dialah yang bakal menang. Tapi masalah muncul. Laut menuju kota itu dipagerin rantai besi raksasa sama musuh. Kapal Sultan nggak bisa lewat. Pasukannya mulai putus asa, tapi Mehmet punya ide gila. Dia nyuruh pasukannya narik 70 kapal perang lewatin bukit dalam satu malam. Kayunya dikasih lemak sapi supaya licin. Paginya, musuh syok lihat armada lawan udah di depan muka. Di dalam kota, rakyat mulai panik. Persediaan makan menipis dan suara dentuman meriam gak berhenti bikin tanah bergetar. Mereka tahu, perlindungan seolah mulai hilang. Mehmet nurunin kartuasnya, pasukan Janisari. Pasukan elit yang dididik keras sejak kecil. Mereka nggak kenal rasa takut dan cuma punya satu tujuan, syahid atau menang. Malam sebelum serangan fajar, Kaisar Konstantinus Leng melepas jubah emasnya. Dia milih buat tempur bareng prajurit biasa di garis depan. Sebuah pengorbanan terakhir sang kaisar. 29 Mei 1453, serangan total dimulai darat, laut, bahkan terowongan bawah tanah. Langit berubah gelap gara-gara asap mesiu dan ribuan hujan anak panah. Legenda bilang, ada satu pintu kecil bernama Kerkoporta yang lupa dikunci. Pasukan Utsmaniyah berhasil masuk dari sana dan bikin pertahanan Bizantium langsung kocar-kacir. Pertempuran jadi sangat brutal di lorong-lorong kota. Nggak ada lagi formasi, cuma ada duel satu lawan satu. Teriakan perang memenuhi setiap sudut Konstantinopel. Pas bendera Utsmaniyah berkibar di puncak menara tertinggi, dunia berubah. Kekaisaran Romawi Timur yang legendaris resmi runtuh setelah berdiri lebih dari 1000 tahun. Mehmet masuk ke kota dengan tenang. Dia langsung menuju Hagia Sophia, sujud syukur, dan melarang pasukannya ngerusak bangunan itu karena takjub sama keindahannya. Sejak hari itu, namanya abadi sebagai Mehmet Al-Fatih, sang penakluk. Di umur yang baru 21 tahun, dia udah berhasil wujudin mimpi yang dianggap mustahil oleh dunia. Tapi efeknya nggak berhenti di situ. Banyak ilmuwan kota ini lari ke Italia bawa buku-buku kuno. Hal ini malah jadi pemicu munculnya zaman Renaissance di Eropa. Gara-gara Konstantinopel jatuh, jalur dagang rempah ke Eropa jadi tertutup. Harga lada dan cengkeh naik gila-gilaan, bikin bangsa Eropa pusing 7 keliling. Akhirnya mereka nekat berlayar keliling dunia buat nyari sumber rempah langsung. Mereka nemu Amerika, Afrika, dan akhirnya nyasar sampai ke Nusantara, tanah air kita. Konstantinopel kini jadi Istanbul, kota indah di dua benua yang jadi saksi kalau mimpi besar bisa ngubah takdir manusia. Gimana menurut kalian tentang aksi si Mehmet ini?